Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, masih mengenai kekatolikan. Ada beberapa orang yang mengatakan cukup berbuat baik, maka kita akan diselamatkan. Saudaraku, hal ini tidak otomatis. Telah dijabarkan di beberapa video sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk rohani. Sejarah berbagai kebudayaan dan juga bangsa di dunia menunjukkan bahwa manusia mengakui adanya sang ilahi yang lebih berkuasa atas dirinya dan bahwa hidupnya di dunia ini bergantung kepada sang ilahi. Ini cocok dengan ajaran Rasul Paulus bahwa kecenderungan Allah itu tampak dari segala karya ciptaannya dan tidak ada orang yang tidak bisa berdalih. Hal ini dicatat di dalam Roma 1 ayat 19 sampai dengan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan juga keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdahili. Saudaraku, jika seseorang telah menyadari hal ini, apakah yang menghalanginya untuk menyadari hal berikutnya, yaitu bahwa manusia tidak berkuasa atas kehidupan dan setelah kehidupan di dunia ini. Karena itu manusia perlu mengindahkan persyaratan dan juga kehendak yang dikehendaki oleh sang ilahi tersebut sebagai penguasa di dalam kehidupan kita, baik yang sekarang maupun kelak setelah kehidupan di dunia ini. Saudaraku, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Hal ini dicatat di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, Allah telah menunjukkan jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus putranya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, disinilah menjadi penting agar manusia mengimani Kristus yang telah diutus Allah itu. Namun dapat terjadi karena bukan kesalahan sendiri. Seseorang tidak mengenal Kristus. Contohnya, mereka yang hidup zaman dahulu atau tempat di mana tidak tersentuh pemberitaan Injil. Mereka tidak sampai mengenal Kristus dan juga gerejanya. Namun bisa jadi mereka hidup baik dan mencari Tuhan seturut tuntunan suara hatinya. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka sudah berbuat baik? Pasti mereka akan diselamatkan Tuhan. Kita dapat berharap demikian, tetapi sejujurnya kita tidak tahu persis apa yang akan Tuhan lakukan atas mereka. Yang kita ketahui adalah Allah mensyaratkan iman akan Kristus dan juga kesatuan umat manusia dengan Kristus agar manusia dapat diselamatkan. Namun Allah itu penyayang dan juga pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dengan demikian Allah pasti adil dan akan mengadili manusia berdasarkan pengetahuannya. Allah tidak mungkin menghukum manusia untuk sesuatu yang tidak ia ketahui. Dengan demikian, kita memang dapat berharap bahwa mereka yang bukan karena kesalahan sendiri,
tidak sampai mengenal Injil Kristus secara sadar dapat disatukan dengan Kristus dengan cara yang diketahui oleh Allah itu sendiri. Jika orang-orang sedemikian hidup baik sesuai dengan pengenalannya akan Allah kita, percaya Allah akan berbelas kasihan kepada mereka, namun jalan dan sarana yang pasti yang telah ditentukan Allah untuk menerima rahmat keselamatan adalah melalui Kristus putranya dan juga gerejanya. Tentunya rahmat ini harus disambut dengan pertobatan dan juga kehidupan yang dibangun di atas dasar iman. Maka disinilah pentingnya iman akan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan juga gerejanya. Iman di sini tidak untuk dipertentangkan dengan perbuatan baik, namun iman yang dinyatakan oleh perbuatan baik atau perbuatan kasih itu. Jadi saudaraku, berbuat baik saja tidak cukup. Anda harus mengikuti Kristus dan bergabung di dalam gerejanya agar Anda akan diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah artinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita sebagai manusia untuk menerimanya. Tetapi dengan mengikuti Kristus, dengan masuk menjadi anggota gerejanya, Anda akan memperoleh rahmat itu secara cuma-cuma. Jadi demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda, dan juga menjadikan Anda seorang Katolik yang sejati. Akhir kata saudaraku, bila Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar selalu menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.